Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Andina dan Ibu Rifa. Perkenalkan saya Anissa Tuturarasati dengan NIM 23041200021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan TPS 3R Srikandi dalam mengurangi timbulan sampah ke TPA Jetis Purworejo. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andina Putri Herianti, STMSI, dan Ibu Rifaatunisa, SHUT MSI, PSD. Latar belakang, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan data SIPSN 2024, timbulan sampah pada tahun 2024 yaitu mencapai 35 juta ton per tahun. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang timbulan sampah setiap tahunnya meningkat. Hal ini menyebabkan TPA Jetis yang merupakan satu-satunya TPA di Purworejo mengalami over capacity. Dengan adanya TPS 3R, diharapkan volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang secara signifikan. Salah satu TPS 3R yang beroperasi di Kabupaten Purworejo adalah TPS 3R Srikandi yang residunya dikirim ke TPA Jetis Purworejo. Rumusan masalah pada penelitian ini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana aliran material sampah yang dikelola di TPS 3R Srikandi berdasarkan metode material flow analysis? Dan yang kedua, bagaimana efektivitas pengelolaan sampah di TPS 3R Srikandi dalam mengurangi timbulan sampah ke TPA Jetis? Dengan dua tujuan penelitian, yang pertama itu untuk mengetahui aliran material sampah yang dikelola di TPS 3R Srikandi berdasarkan metode MVA. Dan yang kedua, untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah di TPS 3R Srikandi dalam mengurangi timbulan sampah ke TPA Jetis. Manfaat penelitian yang pertama bagi pihak mitra. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana efektivitas TPS 3R Srikandi serta dapat memberikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk mengurangi sampah. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam pengelolaan sampah, serta memberikan informasi mengenai manfaat TPS 3R dalam mengurangi beban di TPA. Dan manfaat bagi penulis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa data dan analisis yang dapat digunakan sebagai referensi dan menjadi sarana pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Orisinalitas penelitian. Berdasarkan analisis regresi linier sederhana, pengelolaan sampah redus dan recycle di TPS 3R Mitra Patemon memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan volume sampah. Ini dikutip dari Syabani et al. Tahun 2024. Timbulan sampah yang masuk di TPS 3R Lawang Agung rata-rata sebesar 587,6 kg per hari dengan rata-rata sampah residu sebesar 225 kg per hari. Sehingga efektivitas TPS 3R Lawang Agung dinilai kurang efektif dengan nilai 13,65 yang dikutip dari Lisa et al. Tahun 2025. Skor evaluasi kinerja TPS 3R di Kecamatan Bangkalan yaitu baik. Namun, terdapat indikator yang bernilai rendah, yaitu jenis pengelolaan, produksi kompos, volume residu, dan pemilihan sampah oleh masyarakat, yang dikutip dari Mondir et al. Tahun 2025. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai efektivitas TPS 3R dan menggunakan metode MVA untuk memetakan arus masuk dari suatu sistem. Kerangka berpikir. Semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan sampah meningkat, sehingga TPA mengalami overload. Dengan begitu,
Pengurangan beban TPA dapat diatasi dengan melakukan pengelolaan sampah di TPS 3R. TPS 3R Serikandi mengalami kendala dalam pengelolaan sampah sehingga diperlukan analisis efektivitas pengelolaan sampah di TPS 3R Serikandi dengan metode MPA. Metode penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dengan tempat penelitian yaitu di TPS 3R Serikandi Desa Ganggeng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Kemudian ada cara kerja. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur timbulan, komposisi, dan efektivitas pengelolaan sampah. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai perilaku masyarakat. Yang kedua ada variabel penelitian. Variabel yang diukur yaitu efektivitas pengelolaan TPS 3R. Hal ini dilakukan dengan mengukur perbandingan antara jumlah sampah yang masuk dan jumlah sampah yang keluar. Yang ketiga yaitu menentukan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengelola TPS 3R Serikandi dan seluruh sampah yang masuk ke TPS 3R Serikandi selama periode pengamatan. Sampel sendiri terdiri dari pengelola TPS 3R Serikandi, satu orang di LHP, serta sampel sampah. Ya, keempat yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel sesuai dengan SNI 193964 tahun 1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran timbulan sampah. Sampah di TPS ditimbang selama 8 hari berturut-turut dan dikategorikan menjadi organik, plastik, kertas, logam, kaca, kain, dan residu. Selanjutnya, yang kelima ada teknik pengumpulan data. Data primer dilakukan dengan pengukuran timbulan sampah, wawancara, dan observasi. Pengukuran timbulan sampah sesuai dengan SNI 193964 tahun 1994. Sedangkan wawancara ini dilakukan dengan pengelola TPS 3R dan pegawai di LHP. Sedangkan observasi ini dilakukan secara langsung di TPS 3R Serikandi untuk mengamati aktivitas operasionalnya. Kemudian data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, laporan operasional TPS 3R Serikandi, dan juga studi literatur. Kemudian langkah keenam yaitu analisis data. Teknik analisis data menggunakan MPA dengan software SenseWeb dan perhitungan efektivitas TPS 3R. Baik, sekian pemaparan tentang rencana penelitian di TPS 3R Serikandi. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.